Halo movie lovers, apa kabarnya? Kali ini saya akan menampilkan alur cerita film yang bergenre action thriller yang berjudul Extraction. Film ini dirilis pada tahun 2020. Film besutan sutradara Sam Hargrave ini merupakan film produksi Amerika Serikat, namun semua proses syutingnya berlokasi di India dan Bangladesh. Film ini diperankan oleh aktor Chris Hemsworth sebagai Taylor Rick, dan juga ada aktris ternama yang berasal dari Iran, Golshifteh Farahani sebagai Nick, serta aktor remaja India Rudraksh Jaiswal sebagai Ovi. Film ini mengisahkan tentang mantan anggota marinir yang menjadi tentara bayaran dan mendapatkan misi untuk menyelamatkan seorang remaja yang merupakan anak dari pemimpin gangster narkoba terbesar di kota Mumbai, India, yang ternyata diculik oleh rivalnya yang bernama Amir Asif dan merupakan pemimpin kartel narkoba terbesar di kota Dhaka, Bangladesh. Seperti apa keseruan kisah penyelamatannya? Tonton sampai selesai. Awal kisah menceritakan tentang seorang remaja yang merupakan anak dari pimpinan gangster narkoba terbesar di kota Mumbai, India, yang bernama Ovi. Singkat cerita, sepulang sekolah, Ovi selalu dijemput oleh anak buah ayahnya. Ovi dan teman-teman sekolahnya kemudian mampir di sebuah warkop untuk bercengkrama dan sekedar kongko-kongko. Tiba di rumah, Ovi ditegur oleh bodyguard kepercayaan ayahnya. Orang tersebut bernama Saju. Kenapa pulangnya terlambat? Ayahmu berpesan untuk pulang tepat waktu. Ia bertugas untuk menjaga keselamatan Ovi dan juga mengurus bisnis sang ayah selama masih mendekam di penjara. Di malam harinya, Ovi yang mengetahui bahwa Saju sudah pergi, kemudian menghubungi teman sekolahnya untuk dijemput dan pergi ke tempat hiburan malam. Sesampai di tempat tersebut, Ovi yang masih remaja melirik seorang wanita dan berharap bisa berkenalan. Namun Ovi yang tergolong anak baik-baik tidak memiliki keberanian untuk berkenalan. Kemudian, salah satu teman Ovi berkata akan mengajari cara bagaimana supaya ia bisa berani dan percaya diri. Kemudian temannya ternyata coba membujuk Ovi untuk menghisap barang terlarang, sebut saja daun genjer, dan memberi sugesti bahwa nanti Ovi akan mempunyai keberanian dan rasa percaya diri yang tinggi untuk bisa berkenalan dengan wanita tersebut. Namun tiba-tiba, di saat bersamaan datang dua orang yang memakai seragam polisi dan langsung menghampiri mereka. Dalam keadaan panik, temannya langsung membuang barang terlarang tersebut. Namun polisi itu melihatnya dan segera menginterogasinya. Di tengah-tengah proses interogasi, tiba-tiba polisi itu langsung menembak kepala teman sekolahnya. Dan kemudian mereka membawa Ovi dengan cara paksa. Cerita berpindah lokasi ke penjara di kota Mumbai. Kabar penculikan itu pun sampai ke telinga sang ayah. Saju kemudian menemui ayah dari anak itu di dalam penjara pusat kota Mumbai. Sang ayah kemudian menugaskan Saju untuk menyewa pasukan demi membawa sang anak kembali ke rumah. Jika tidak bisa membawa Ovi kembali ke rumah, ia pun mengancam Saju. Semua keluarga Saju akan dihabisi. Karena walaupun sang ayah sedang mendekam di penjara, bukan berarti tidak bisa melakukan hal tersebut. Shin pun kemudian beralih di kediaman Saju. Ia mengatakan pada istrinya bahwa bosnya menugaskan dirinya untuk menyelamatkan Ovi. Karena khawatir dengan keselamatan suaminya, sang istri meminta Saju untuk berbicara pada bosnya agar membayar uang tebusan untuk putranya tersebut. Namun Saju berkata, uang untuk tebusan itu tidak akan cukup karena semua aset dari bosnya sudah dibekukan. Pada akhirnya, Saju berencana untuk memakai jasa tentara bayaran. Ia sadar bahwa tarifnya akan sangat mahal, sehingga Saju pun berencana untuk memainkan cara sabotase dalam misi penyelamatan tersebut. Sementara itu di lain tempat, Nick menjumpai Taylor untuk mengajak dan merekrutnya dalam sebuah misi. Nick mengatakan bahwa ini adalah misi penyelamatan. Ia juga menginformasikan misi kali ini melibatkan ketua kartel narkoba terbesar di kota Dhaka, Bangladesh yang telah menculik anak dari saingannya. Nick pun menjelaskan kepada Taylor bahwa Amir Asif sangat berpengaruh di kota Dhaka. Jadi mungkin ini adalah misi penyelamatan yang sangat berbahaya. Karena bayarannya cukup besar, Taylor pun menerima tawaran tersebut.
Alur cerita kemudian berlanjut di salah satu ruangan di luar perbatasan kota Dhaka. Di sini, Nick dan timnya mengatur strategi dengan sangat detail agar misi berjalan sesuai dengan rencana. Dalam briefing ini, tim menjelaskan tentang target yang harus diselamatkan dan latar belakangnya. Tim pun menjelaskan tentang lawan yang akan Taylor hadapi dalam misi ini. Di sini, tim juga mengarahkan Taylor ke tepi sungai sebagai titik penjemputan. Alur film berfokus pada tim yang baru saja tiba di kota Dhaka, Bangladesh. Taylor yang sudah tiba di kota Dhaka kemudian menunggu komunikasi dari para penculik tersebut untuk bernegosiasi. Mereka pun menghubungi Taylor dan memandu Taylor untuk berjalan menuju lokasi yang mereka tentukan. Sesampainya di sana, para cecunguk itu pun tiba dengan mengendarai mobil carry. Mereka lalu menutup kepala Taylor dan membawanya. Alur cerita berlanjut di sebuah gedung yang dijadikan tempat Ovi disekap. Kemudian, Taylor menanyakan keberadaan anak itu dan juga keselamatannya. Namun, ketua kelompok yang ditugaskan dalam aksi penculikan tersebut meminta uang tebusan terlebih dahulu. Taylor tidak menggubrisnya dan tetap meminta agar diberitahu di mana anak itu dan memastikan bahwa anak itu baik-baik saja. Setelah itu, akhirnya komplotan tersebut memperlihatkan anak itu pada Taylor. Kemudian, setelah Taylor memastikan posisi dan bahwa anak itu baik-baik saja, komplotan penculik itu menyuruhnya pergi untuk mengabarkan pada pihak keluarga untuk segera membayar uang tebusannya. Tell them, pay. Kemudian, Taylor pun dikawal keluar gedung oleh komplotan tersebut. Namun tiba-tiba, tim Taylor yang bertugas sebagai sniper di luar gedung ternyata sudah menunggu dan kemudian melumpuhkan para komplotan tersebut dengan tembakan tepat di kepala mereka. Setelah berhasil melumpuhkan kedua komplotan tersebut yang hendak membawanya keluar gedung, ia kemudian kembali ke tempat anak itu disekap. Aksi tembak-menembak secara membuta babi, membabi buta, buta babi, babi buta pun terjadi dalam gedung tersebut. Pertarungan sengit pun terjadi antara Taylor dan komplotan itu. Taylor yang sudah sangat berpengalaman bertempur saat di militer pun berhasil melumpuhkan para komplotan penculik tersebut. Setelah semuanya tumbang di tangan Taylor, ia pun berhasil membawa anak itu keluar dari gedung. Di adegan yang lain, yang berlokasi di atap sebuah gedung, terlihat ada banyak anak-anak yang sedang diinterogasi oleh kartel narkoba tersebut. Ternyata di sana terlihat pemimpin mereka yang bernama Amir Asif, yang juga ternyata menjadi otak atau dalang utama dari aksi penculikan tersebut. Namun di sela-sela si Asif yang sedang menghukum anak-anak yang berada di sana, kemudian datanglah petinggi kepolisian kota Dhaka. Ia menyampaikan kabar bahwa anak yang diculiknya alias Ovi telah menghilang dari tempat penyekapan. Maka ia pun memerintahkan untuk segera menutup bandara, stasiun, jembatan, dan semua akses keluar dari kota Dhaka. Bus, truck, train, plane, bridge, shop बंद करो. Sementara itu, Taylor yang telah berhasil membawa Ovi keluar dari tempat penyekapan, akhirnya berhasil tiba di sisi area pinggir kota Dhaka yang menuju ke tepi sungai yang mana telah disiapkan kapal penjemput sesuai rencana yang telah dijadwalkan. Sebelum menuju kapal, Taylor pun memberikan semacam video report untuk tim dan Nick yang berada di sebuah markas. Video report tersebut berisi sebuah rekaman Ovi yang lengkap dengan data dirinya yang kemudian akan dikirimkan ke pihak keluarga Ovi sebagai bukti bahwa target berhasil ditemukan. Birthday? 21st of January 2005. Ovi. Last name? Mahajan. Proceeding to extraction. Namun di saat Nick meminta sisa pembayaran kepada pihak keluarga Ovi, sisa uang tersebut tidak kunjung diterima oleh mereka. Getting played. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Nick pun coba untuk menghubungi tim penjemput yang bersiap di kapal. Namun saat Nick beberapa kali coba menghubungi mereka, tidak ada satupun yang menjawab. Merasa keadaan semakin tidak masuk akal, akhirnya Nick menghubungi Taylor yang sedang menuju kapal untuk segera berhenti dan waspada. Benar saja, ternyata tim yang berada di kapal dan juga rekan snipernya sudah tewas dihabisi oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya.
Lalu, sosok yang tadi kenal itu pun mengejar Tyler dan Ovi yang berada dalam hutan tersebut. Gotta really keep moving. Dan ternyata, sosok yang menghabisi rekan-rekan Tyler yang berada di kapal itu adalah Saju, sang bodyguardnya Ovi. Seperti yang dijelaskan di scene sebelumnya, ternyata Saju tidak memiliki banyak uang untuk membayar biaya yang telah disetujui antara Nick dan Saju. Maka dari itu, Saju berencana dan melakukan aksi sabotase dalam misi penyelamatan tersebut. Baiklah, cerita kita lanjut ke Tyler dan Ovi. Namun dengan kemampuan yang dimilikinya, ia mampu menghindar dari kejaran Saju. Ia pun kemudian berhasil keluar dari hutan dan melarikan Ovi dengan kendaraan yang digunakan sebelumnya. Pengejaran pun berlanjut. Kendaraan yang dikendarai oleh Tyler kemudian dikejar oleh polisi kota Dhaka. Ternyata, Saju pun juga mengejar Tyler dan Ovi menggunakan mobil polisi yang direbutnya. Tyler yang merasa telah dikepung oleh polisi dan Saju kemudian mencoba memundurkan mobilnya. Namun, mobil yang ditumpanginya menabrak kendaraan polisi yang dikendarai oleh Saju. Ia dan anak itu pun menghindari kawanan tersebut ke dalam area pemukiman yang terlihat seperti rusun. Para polisi itu pun memburu Tyler dan Ovi di dalam rusun. Disinilah kemudian terjadi aksi tembak-menembak jarak dekat yang sangat brutal. Tyler pun tanpa ampun menghabisi polisi tersebut. Tyler kemudian berusaha membawa Ovi keluar dari area rusun itu. Namun tiba-tiba, Saju pun menghadang mereka. Duel sengit pun terjadi di antara mereka, sampai keduanya terjatuh dari lantai 2. Akan tetapi, duel pun berlanjut di bawah. Namun tiba-tiba, Tyler tertabrak oleh kendaraan yang melintas. Saat Tyler tidak sadarkan diri, Saju kemudian menghabisi para polisi yang coba membawa Ovi. Namun, tiba-tiba, Saju tertabrak oleh sebuah truk. Yang ternyata, truk tersebut dikendarai oleh Tyler. Dengan truk tersebut, Tyler berusaha membawa Ovi keluar dari kota Dhaka. Akan tetapi, para polisi di sana mengejar mereka dengan menggunakan helikopter. They're still following us. Hold on. Merasa terkapung dan tidak ada jalan keluar, kemudian Tyler melihat ada sebuah celah blind spot di bawah kolong jembatan. Kemudian memutuskan untuk melompat dan membiarkan truk tersebut menabrak dan kemudian meledak. One. Ternyata hal itu dilakukan untuk mengelabui Asif dan pasukannya. Pada malam harinya, di sebuah ruangan kosong di area pabrik, mereka pun beristirahat untuk mengobati luka yang dialami. Tyler mendapat telepon dari Nick dan memberitahukan bahwa Saju adalah mantan anggota pasukan khusus yang bekerja pada ayahnya Ovi. Nick juga menginformasikan bahwa seluruh rekan satu tim Tyler telah tewas dan uang sisa pembayaran pun tidak dibayarkan oleh Saju. Saju Rav, ex-Special Forces. He works with the kid's father. Kemudian, Nick pun meminta Tyler untuk meninggalkan Ovi. Whole team is dead. You gotta leave the kid behind, Tyler. Namun, Tyler menolak untuk meninggalkan Ovi karena ia berpikir bahwa hanya Ovi satu-satunya harapan Tyler untuk mendapatkan uang bayaran tersebut. Just follow my money, Nick. Dalam komunikasi tersebut, Nick juga memberitahu lokasi penjemputannya berada di sisi luar jembatan yang sekaligus menjadi satu-satunya pilihan untuk keluar dari kota tersebut. Yeah. We got a chopper. Meet you at the east side of the bridge. Tak lama kemudian, mereka pun pergi untuk menuju jembatan yang dimaksud.
Namun, saat Tyler mencoba menyalakan mesin mobil, tiba-tiba Tyler dihadang oleh pasukan Asif yang masih di bawah umur dan kemudian menembaki mereka. Akan tetapi, Tyler mampu melumpuhkan cecunguk kecil itu tanpa harus menghabisinya. Ujian Tyler pun tidak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba muncul pasukan Asif yang menggunakan helikopter dan menemukan mereka. Untuk menghindari pasukan Asif tersebut, mereka pun bersembunyi di sebuah selokan. Tyler pun menghubungi Nick dan meminta Nick untuk menelpon Gaspar. Call Gaspar. Gaspar adalah rekan satu tim dulu yang pernah diselamatkan oleh Tyler. Akhirnya mereka pun dijemput oleh Gaspar dan dibawa ke tempat kediaman Gaspar untuk berlindung. Namun tidak lama berselang, Gaspar yang dijanjikan uang yang sangat besar membuat Gaspar ingin menghabisi anak tersebut. With a price tag of 10 million. Tyler pun coba melindungi anak itu, dan kemudian mereka pun berkelahi. Ovi yang terbangun mengambil pistol dan menembak Gaspar. Setelah kejadian tersebut, Tyler pun menghubungi Saju. Demi menyelamatkan Ovi, Tyler mengajak Saju untuk bekerja sama. I need your help. I've got the boy. Pagi pun tiba. Mereka akhirnya bertemu untuk bekerja sama dan berbagi tugas demi menyelamatkan Ovi. Saju mendapatkan tugas membawa anak itu menyeberangi jembatan yang menjadi tempat penjemputan yang sudah direncanakan sebelumnya oleh Nick dan timnya. I want the boy out of here. That's all I care about. Tyler bertugas untuk menyerang blokade polisi dan militer untuk mengalihkan perhatian agar Saju dan anak tersebut bisa mencapai jembatan yang berjarak kurang lebih 4 km. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me so much. Akhirnya, Ovi dan Saju pun tiba di jembatan. Namun, salah satu petugas di sana mengenali anak itu. Dan kemudian, terjadilah pertempuran di jembatan itu. Aksi tembak-menembak jarak dekat pun kembali terjadi. Namun, dengan kemampuan yang Saju miliki sebagai mantan anggota pasukan khusus, Saju pun dengan mudah menghabisi para polisi tersebut. Lalu, Asif yang memantau dari kejauhan memerintahkan menambah pasukan ke jembatan tersebut. Sementara itu, Saju yang sedang berusaha menyelamatkan Ovi di atas jembatan, kemudian dihadang oleh tim SWAT-nya versi Bangladesh yang menggunakan helikopter lengkap dengan senjatanya. Namun, Nick dan tim yang tiba di sisi luar jembatan telah bersiap untuk membantu Saju. Nick pun menembak jatuh helikopter tersebut dengan menggunakan RPG. Di sisi lain, Tyler yang masih dikepung oleh pasukan di dalam kota Dhaka akhirnya pun mampu menuju jembatan untuk membantu Saju dan Ovi. Di saat yang sama, Nick mengirimkan helikopter untuk penjemputan. Namun, sang pilot terkena tembakan sniper yang tak lain adalah kolonel dari pasukan Asif yang tadi. Tak lama kemudian, Saju pun tertembak di bagian kepala, dan Saju pun tewas seketika. Kini, Tyler berjuang sendiri di atas jembatan tersebut, demi untuk melindungi Ovi. Akan tetapi, Tyler pun terkena tembakan oleh sniper. Namun, di saat sniper membidik senjatanya untuk melumpuhkan Tyler,
Nick dengan keahlian menembaknya mampu melumpuhkan sniper tersebut dengan satu tembakan tepat di kepalanya. Dan akhirnya, anak tersebut berhasil diselamatkan dengan aman. Namun tiba-tiba, Taylor tertembak di bagian leher oleh anak buah Asif dan kemudian Taylor pun terjatuh ke sungai. Kemudian, dengan menggunakan helikopter, Nick dan tim berhasil menyelamatkan Ovi dan membawanya pergi dari kota Dhaka. Di akhir kisah memperlihatkan Asif dan para pengawalnya yang sedang berada di sebuah restoran. Namun saat Asif yang sedang berada di dalam toilet, kemudian dihampiri oleh Nick. Tak lama kemudian, Nick pun langsung menembak Asif di bagian kepala. Lalu, film pun selesai. Oke movie lovers, itu tadi film Extraction yang memang banyak adegan yang sangat berbahaya. Nah, kalau menurut saya pribadi, so far film ini sih sangat seru dalam adegan close up combat atau pertarungan jarak dekatnya. Apalagi dengan scene yang single shoot-nya itu tidak terputus. Jadi, sebagai penonton, kita itu dibawa ikut terhanyut dalam petualangan action combatnya di film ini. Nah, kalau menurut kalian gimana filmnya? Saya dan jajaran penghuni CGR 11 pamit dulu, dan semoga kalian semua terhibur dengan film ini. See you on the next video.